Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala dan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kepada para pejuang kita. Mudah-mudahan seluruh amal dan perbuatannya dalam berjuang merebut kemerdekaan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini bersama-sama kita melaksanakan satu momen yang luar biasa yang bersejarah tentunya bagi bangsa Indonesia. Bersama-sama bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peserta upacara yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjaga keutuhan NKRI yang ini merupakan satu bentuk kita melanjutkan perjuangan para pejuang kita di dalam kita menjaga dan mengisi kemerdekaan. Maka sekali lagi bahwa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan satu wujud nasionalisme kita sebagai bangsa dan kita sebagai warga negara Indonesia. Bahwa menjaga keutuhan NKRI juga diartikan sebagai wujud terima kasih kita kepada pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan agar Indonesia dapat makmur dalam segala aspek kehidupan. Proklamasi dan kemerdekaan yang telah terwujud semestinya mendorong kita dalam mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sesungguhnya makna dari kemerdekaan itu? Yang pertama, bahwa kemerdekaan adalah bukan akhir dari perjuangan. Bahwa para pahlawan bangsa selama kurang lebih 300 tahun telah berjuang memerdekakan bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka rela meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa
dalam melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, yang perlu kita ketahui, khususnya bagi para generasi muda, adalah kita tidak dapat duduk santai di rumah tanpa melakukan apapun. Seperti dalam sejarah, banyak generasi muda yang membantu dalam melawan penjajah, maka kita sebagai generasi muda juga harus terus berjuang demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kita harus menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Perlu juga kita renungkan setiap saat, sebenarnya sudah seberapa besar energi, potensi kita yang telah kita berikan kepada bangsa ini. Kemudian makna yang kedua dari kemerdekaan itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh pahlawan kita terdahulu dapat dijadikan sebagai momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang yang merasa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan selalu berteriak, "Aku orang Indonesia." Dengan hal itu dapat kita lihat bahwa kemerdekaan bangsa ini dapat dijadikan sebagai momen pemersatu bangsa yang dapat menyingkirkan perselisihan dan perbedaan untuk kepentingan NKRI. Dalam segala kepentingan negara, kita harus selalu dapat melupakan perbedaan dan pandangan yang kita miliki, sehingga dapat bersama-sama bahu-membahu memajukan bangsa ini. Kemudian makna yang ketiga dari kemerdekaan adalah menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Kemerdekaan memiliki beberapa makna mendalam. Satu di antaranya dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Dengan kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Makna dari menghargai dan menghormati juga dapat diartikan sebagai tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku dalam bermasyarakat dan kehidupan sosial. Kemudian, terakhir dari makna kemerdekaan adalah bahwa kemerdekaan menandakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Banyak hal yang masih perlu kita perjuangkan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita bangsa yang dapat memberikan kehidupan makmur, adil, dan sejahtera bagi setiap warga. Pada zaman ini juga banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Hal semacam ini harus selalu dihindari. Seperti kutipan yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena kalian melawan bangsa sendiri." Hal tersebut menandakan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Saat ini kita harus tetap berjuang melawan segala hal yang dapat menghambat bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu perjuangan Hari Merdeka. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandungan.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina min dhulumati ilan nur wa jannabana fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa dum alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika muslimina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, berilah kebaikan pada keluarga kami, dan tunjukkanlah jalan-jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahayamu. Jauhkanlah kami dari perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, dan keturunan kami. Terima kasih kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, gemar memuji-Mu dengan semua anugerah-Mu, dan sempurnakanlah kenikmatan itu untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.